Selamat pagi, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di rapat Panitia Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Rosbrand Medical Center pada tanggal 2 Oktober 2020. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sekalian sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat pada hari ini. Perkenalkan, saya Apoteker Cesya sebagai moderator yang akan memimpin rapat kita pada hari ini. Sebelum kita memulai rapat, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya persilahkan. Baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara rapat kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi ada doa pembuka, lalu yang kedua akan ada kata sambutan dari Ketua Panitia Farmasi dan Terapi, lalu yang ketiga ada penyampaian pokok dan bahasan yang akan kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab, lalu akan ada penutup. Baiklah semuanya, langsung saja kita mulai rapat Panitia Farmasi Terapi kita pada pagi ini dengan mendengarkan sambutan dari Dr. Messi, SPPD, selaku Ketua Panitia Farmasi Terapi kita pada tahun ini. Kepada Dr. Messi, spesialis penyakit dalam, dimohon untuk memulai rapat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Apoteker Cesya selaku moderator. Selamat pagi rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat Panitia Farmasi dan Terapi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Messi selaku Ketua Panitia Farmasi dan Terapi pada tahun ini. Pada rapat kita kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai evaluasi pengobatan terapi yang diterima oleh Bapak berinisial D. Semoga evaluasi kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Messi, spesialis penyakit dalam atas sambutannya. Selanjutnya acara kita lanjutkan ke penyampaian pokok bahasan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai pengobatan yang diterima oleh Bapak berinisial D. Untuk memulai diskusi, saya persilahkan kepada Dr. Martina Indah Anita, spesialis penyakit dalam, untuk menjelaskan kondisi dari pasien ini serta terapi yang dijalani. Kepada Dr. Anita, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Apoteker Cesya selaku moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Anita, spesialis penyakit dalam. Di sini saya akan memaparkan kasus pasien berinisial D. Langsung saja. Ya, berikut adalah profil dari pasien. Jadi, seorang pria berusia 40 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan badan lemas sejak 4 hari yang lalu, mual, muntah, nyeri perut, urin seperti teh, mata tampak kuning. Setelah ditelusuri, ternyata pasien memiliki riwayat penyakit hepatitis 1 tahun yang lalu. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan bisa teman-teman lihat sendiri. Hasil pemeriksaannya yaitu tekanan darah 140/80, kemudian nadi 90 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, AL 96, AT 224, HB 13,1, kemudian HMT 40, bilirubin total 21,8, bilirubin direct 12,7, bilirubin indirect 9,1, SGOT 902, dan SGPT 1028. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada hari berikutnya, namun pemeriksaannya juga tetap sama, yaitu tekanan darah 140 kali per 80, 140/80, nadi 90 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Kemudian diberikan terapi Novalgin injeksi 3 kali sehari,
ranitidin injeksi 1 ampul per 12 jam, kemudian tomid injeksi tiap 8 jam, dan SNMC 1 ampul tiap 12 jam. Kemudian berikutnya, ini adalah hasil pemeriksaan pada hari ketiga dirawat, yaitu SGOT 184, SGPT 502, bilirubin direct 12,42, bilirubin indirect 6,5, IgM anti-HBC positif, IgM anti-HAV negatif, HBsAg positif, anti-HBs negatif, dan anti-HCV negatif. Kemudian, pasien ini diberikan terapi tambahan biokursurlif 3 kali sehari. Kemudian keesokan harinya, cek laboratorium, bilirubin totalnya 19,41, bilirubin direct-nya 13,4, bilirubin indirect 6,37, SGOT 58, dan SGPT 180. Kemudian berikut adalah dari hasil pemeriksaan tadi. Ini ada assessment, dan selanjutnya pasien ini perlu mendapatkan edukasi untuk selalu menggunakan peralatan makan dan peralatan mandi pribadi. Berikut yang dapat saya sampaikan, bagaimana menurut rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas pemaparan serta penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke diskusi atau tanya jawab. Maka dari itu saya persilahkan kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, apabila ada yang ingin disampaikan pendapat atau pertanyaan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Anita, dipersilahkan. Baik, saya ingin bertanya. Ya, Apoteker Widya, dipersilahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya Apoteker Widya. Di sini saya berpendapat yang sama dengan dokter. Saya sependapat dengan terapi yang disarankan oleh Dr. Anita untuk menggunakan lemifudin dan interferon alfa 2B pada kasus ini. Sebagaimana kita tahu interferon alfa merupakan lini pertama atau standar terapi untuk hepatitis B dan lamifudin. Sedangkan untuk lamifudin sendiri itu merupakan analog nukleosida oral yang menghambat sintesis DNA virus hepatitis B atau HBV melalui penghentian rantai atau chain termination sehingga dapat menekan replikasi HBV sehingga menyebabkan virus load-nya itu turun. Selain itu, menurut penelitian Orlewska tentang the cost effectiveness of alternative therapeutic strategies for the management of chronic hepatitis B in Poland pada tahun 2002, menyebutkan bahwa outcome dan efikasi antara kedua obat ini, yaitu antara lamifudin dan interferon alfa itu tidak berbeda secara signifikan. Nah, berikut ini kita dapat lihat di slide. Ini dia kutipan dari penelitian yang dilakukan oleh Orlewska. Sudah dapat dilihat ya? Baik, ya, cukup itu saja pendapat dari saya. Baik, terima kasih Apoteker Widya atas pendapat dan tanggapannya. Dari Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang lain, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, Dr. Messi, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya terkait interferon alfa. Apabila ingin diberikan untuk mencapai outcome yang lebih baik, sebaiknya diberikan dalam kombinasi bersama lamifudin atau digunakan sebagai monoterapi ya. Terima kasih. Baik, dari teman-teman apoteker, adakah yang ingin menanggapi? Baik, saya ingin menanggapi. Baik, Apoteker Tito, dipersilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Dr. Messi. Baik, terima kasih. Baik, dokter. Kalau menurut sumber yang saya baca, penggunaan kombinasi IFN alfa 2B dengan lamifudin pada awal terapi memang menunjukkan hasil yang lebih baik. Namun, itu di mana terjadi penurunan HBAG, ALT, dan HBV. Namun dalam masa follow-up dan pada akhir treatment, sebenarnya tidak terdapat perbedaan bermakna atau signifikan dari penggunaan kombinasi kedua obat ini dibanding dilakukan secara monoterapi.
Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Apoteker Tito atas jawabannya. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Saya ingin memberikan tanggapan. Ya, Apoteker Tia dipersilahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Apoteker Tia. Sebelumnya, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwa pasien ini merupakan pasien BPJS kelas ketiga. Apakah benar seperti itu? Iya, pasien ini BPJS kelas 3. Baik, terima kasih. Berdasarkan beberapa informasi dan kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan interferon alfa pada pasien ini. Mengingat bahwa pasien merupakan pasien BPJS kelas ketiga, maka untuk pemberian interferon alfa sendiri dirasa tidak cukup efektif secara ekonomis bagi pasien. Jadi, saya lebih menyarankan untuk penggunaan monoterapi lamivudin, karena seperti yang kita ketahui bahwa lamivudin sendiri masuk atau tercover dalam BPJS. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Apoteker Tia dan Dr. Anita atas pendapat dan tanggapannya. Bagaimana Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang lain, apakah mempunyai pendapat yang lain? Saya ingin menanggapi. Ya, baik. Dipersilahkan, dokter. Jadi terkait pemberian lamivudin sebagai monoterapi itu beresiko resistensi, apalagi dalam penggunaan jangka panjang. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Rekan apoteker dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Anita. Saya ingin menanggapi. Ya, baik. Dipersilahkan. Ya, memang benar risiko resistensi untuk penggunaan jangka panjang lamivudin memang cukup tinggi. Berdasarkan konsensus nasional tentang tata laksana terapi hepatitis B, kita dapat melakukan monitoring DNA VHB pada minggu keempat atau minggu ke-24. Bila pada minggu tersebut DNA VHB pasien tidak mencapai 10/4 kopi per mili pada minggu keempat atau kurang dari 10/3 kopi per mili pada minggu ke-24, maka perlu dilakukan pertimbangan pergantian terapi, dok. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana pendapat dari rekan-rekan yang lain atas jawaban tersebut? Saya mau menanggapi lagi. Ya. Tadi dengan beberapa pertimbangan yang sudah dijelaskan, saya cukup setuju untuk pemilihan terapi lamivudin sebagai monoterapi. Saya juga setuju, saya juga berpendapat demikian. Saya juga setuju. Baik, terima kasih rekan-rekan Bapak Ibu atas pendapatnya. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan yang lain? Saya ingin bertanya. Ya, baik. Suster Laras dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih dan perkenalkan saya sebagai dari perawat, yaitu Suster Laras. Pertanyaan saya yaitu, berarti terapi yang akan diberikan kepada pasien adalah lamivudin. Lalu untuk regimen terapinya seperti apa ya, teman-teman apoteker? Ya, baik. Terima kasih, Suster Laras. Untuk regimen terapinya, kita akan memberikan lamivudin yang diberikan 100 mg hari setelah makan. Nah, untuk pemberian 100 mg per hari ini sudah didapatkan melalui konsensus dan beberapa sumber lainnya, seperti itu. Baik, seperti itu. Terima kasih Apoteker Widya atas jawabannya, serta Suster Laras atas pertanyaannya. Apakah masih ada tanggapan, pendapat, atau pertanyaan? Dari saya cukup. Baik.
Dari yang lain, Dari bagaimana? saya tidak ada. Sudah cukup. Dari saya juga sudah cukup. Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mengakhiri rapat panitia farmasi terapi kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhirinya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari rapat kita pada pagi hari ini melalui diskusi dari sesi tanya jawab bersama dokter, apoteker, dan juga perawat. Jadi berdasarkan paparan tadi, terapi kombinasi menggunakan lamivudin dan interferon alfa B2 tidak berbeda signifikan dengan pemberian monoterapi. Oleh karena itu, untuk kasus pasien ini akan dipilih monoterapi lamivudin 100 mg 1 kali sehari sesudah makan, karena dilihat juga dari sisi ekonomis, pasien lebih cost efektif. Sekian kesimpulan untuk rapat panitia farmasi terapi kita pada hari ini, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah terlibat dan bersedia hadir. Saya mohon maaf bila pada rapat hari ini terdapat tutur kata atau perkataan serta sikap saya yang kurang berkenan. Sebelum kita mengakhiri rapat kita, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Baik, terima kasih. Demikian rapat panitia farmasi terapi kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya persilahkan untuk rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu, untuk live meeting Zoom pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.